Di sini saya Ajati akan melanjutkan presentasi yaitu cara menghubungkan 3 buah komputer dalam satu buah jaringan. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu mendownload aplikasi yang namanya Cise Packet Tracer. Kemudian saya buka aplikasi ini. Nah, setelah saya buka aplikasi itu akan muncul tampilan layar seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya mencari yang namanya Add Device. Saya klik ini. Nah, akan muncul yang namanya PC, laptop, server, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan PC. Nah, karena di sini kita akan menghubungkan 3 buah komputer, jadi kita klik PC ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya, yaitu kita klik Network Device. Setelah itu kita klik Switch. Nah, di sini yang kita cari yaitu PT Empty atau Switch Empty ini. Klik, kita taruh di atas. Nah, setelah itu kita klik Switch Empty ini sebanyak 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang yang kita cari yaitu saklar atau switch. Nah, kita geser bagian layar ini. Nah, ini merupakan gambaran switch atau saklar. Nah, pada posisi sekarang saklar ini dalam posisi on. Sekarang langkah yang kita lakukan yaitu mematikan saklar ini atau switch ini. Nah, kemudian kita kembali ke depan. Nah, di sini sudah ada tampilan modules. Nah, yang kita cari yaitu PT Switch NM1CFE. Nah, kita yang ini, yang nomor 2 dari atas, kita klik ini, klik, tahan, kita pindahkan ke kolom hitam ini. Nah, karena kita menghubungkan 3 buah komputer, jadi kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, sudah. Setelah itu kita kembali ke saklar tadi atau ke switch tadi. Nah, kita hidupkan kembali switch ini. Setelah itu kita close. Nah, kita kembali ke layar ini. Setelah itu kita cari yang lambang petir atau connection ini. Kita klik. Nah, kita akan menghubungkan antara switch empty ini ke masing-masing VC. Yang kita gunakan yaitu yang kita cari yaitu garis yang tidak putus-putus atau garis lurus ini. Klik. Kemudian kita klik di switch ini. Nah, di sini ada 3 fast Ethernet, 8/1, 7/1, dan 6/1. Di sini kita bebas ingin menggunakan yang mana. Di sini saya akan menggunakan yang 6/1. Kita klik di switch, lalu ulang, tarik ke PC yang pertama, klik. Nah, kita klik pas Ethernet 0. Nah, begitu juga untuk yang divisi 2, kita lakukan hal yang sama, klik garis lurus, klik di switch empty, pilih ini, salah satu dari ini, tarik ke switch yang kedua, PC yang kedua, klik pas Ethernet 0. Dan yang ketiga, kita lakukan hal yang sama, klik PC Ethernet 7, tarik ke PC yang ketiga, klik pas Ethernet 0. Nah, setelah itu kita akan memberikan yang namanya netmask sama IP address. Nah, yang kita lakukan yaitu mengklik kolom yaitu please not note. Kita klik di sini. Kita masukkan IP address. IP yaitu IP-nya 192.168.10.2. Ya, kita pindahkan ini ke atas. Nah, selanjutnya kita bisa copy ini, Ctrl C. Lalu kita lagi klik di sini, please not note. Klik di sini, Ctrl paste. Nah, di sini kita rubah menjadi 3. Kenapa tidak menggunakan 1? Karena 1 akan digunakan sebagai atau akan dipakai di IP gateway.
pindahkan ke atas, copy, paste di sini, yaitu empat. Nah, selanjutnya kita masukkan yang namanya net mask. Sama, kita klik di please note, kita ketik net mask, yaitu kodenya 255.255.255.0. Ini kita copy. Wow. Nah, sudah. Setelah itu kita akan memasukkan kode-kode ini ke masing-masing visi ini dengan cara mengklik 2 kali visi ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita cari pada bagian desktop. Klik. Nah, di sini sudah tampil layar seperti ini atau tampil gambar seperti ini. Kita cari pada bagian IP configuration. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS server. Nah, pertama kita masukkan IP address, yaitu 192.168.10.2. Terus untuk subnet masknya kita klik saja, akan langsung masuk. Dan untuk default gateway, DNS server dan lain sebagainya ini dikosongkan. Setelah itu kita close. Kemudian kita lakukan hal yang sama di visi yang kedua. Klik 2 kali. Nah, akan kita cari pada desktop. Klik IP configuration, masukkan IP address 192.168.10.3. Nah, close. Dan yang di visi yang ketiga juga seperti itu. Klik desktop, IP configuration, masukkan IP address 192.168.10.4. Nah, close. Nah, setelah itu sekarang kita akan menghubungkan ketiga komputer ini, atau akan mencari koneksi di antara ketiga komputer ini dengan cara, nah di sini ada 2 gambar amplop tertutup dan amplop terbuka. Nah, kita klik amplop yang tertutup ini, kita klik. Nah, di sini kita ingin menghubungkan komputer yang mana, misalnya antara komputer 1 dengan komputer 3. Nah, kita taruh amplop ini di komputer 1, klik, dan klik 2 kali di komputer 3. Untuk melihat apakah hasil ini sukses atau tidak, kita klik di pojok kanan bawah ada tanda panah yang mengarah ke dalam, kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada tulisan atau tertera tulisan successful PC01 dan PC2. Nah, di sini artinya antara visi 1 dan visi 2 ini, visi 3 ini sudah terhubung. Begitu juga kalau kita ingin menghubungkan visi 1 dengan visi 2. Kita klik amplop yang tertutup ini, lalu kita taruh di visi pertama dan visi yang kedua. Nah, di sini sudah tertera successful visi 01 dan visi 02. Itu juga yang visi 2 dan visi 3, kita klik
map tertutup ini, amplop tertutup ini kita taruh di divisi kedua, lalu klik 2 kali divisi 3. Nah, sudah tertulis successful. Ini artinya antara komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 ini sudah saling terkoneksi dalam satu jaringan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.